pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersama saya Rita Simatupang dalam program 5 menit yang memberkati. Tema hari ini mengenai mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 berbunyi, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berdasarkan ayat tadi bahwa hidup Kristen adalah hidup yang luar biasa indahnya. Kita semua yang hidup di dalam Tuhan akan diberi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah mahkota yang kita raih sebagai upah kesetiaan kita dalam menghadapi ujian-ujian hidup dengan setia dan sukacita. Saudara-saudara, ada 4 hal penting yang menunjukkan siapa saja yang berhak menerima mahkota kehidupan ini. Yang pertama, seorang yang menjaga lidahnya di tengah masalah. Lidah kita akan mencapai titik rawannya ketika kita sedang menghadapi masalah. Seorang yang pergi beribadah pasti akan menggunakan lidahnya untuk memuji Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah." Ingatlah, di tengah masalah sesulit apapun, tetaplah jaga lidah kita. Kita harus tetap menyatakan kasih Tuhan. Kedua, seorang yang menyadari manfaat dari segala ujian. Di dalam Yakobus 1 ayat 13-14 menerangkan, orang tidak dapat setia dalam ujian karena tidak dapat melihat manfaat ujian-ujian iman yang dihadapi. Padahal semua itu akan menjadikan kita memiliki iman yang tangguh, berkenan sempurna di hadapan Allah. Kita harus bermegah dalam kesengsaraan memang tidak mudah, tapi kesengsaraan akan bermanfaat atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Melalui semua ini ada 2 hal yang dapat kita nikmati, yaitu kasih Allah dan Roh Kudus. Ketiga, seorang yang mengasihi Tuhan lebih dari dirinya. Di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 menerangkan, orang yang mengasihi keinginannya sendiri, maka keinginannya itu akan melahirkan dosa dan akan menghasilkan maut. Tetapi kalau dia mengasihi Tuhan, maka kemuliaan Allah nyata dalam hidupnya. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 mencatat, tujuan iblis adalah mencobai agar kita hidup dalam kesusahan. Tetapi Tuhan memuji agar kita memperoleh kedewasaan. Keempat, seorang yang mengerti bagaimana dia diciptakan. Di dalam Yakobus 1 ayat 18 menerangkan, kita diciptakan melalui firman kebenaran. Orang yang tahu bagaimana diciptakan tidak akan mudah untuk goncang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun cobaan datang, ingatlah bahwa Allah sedang menguji kita. Dia sedang memurnikan kita, seperti orang memurnikan emas. Tuhan membiarkan kita menempuh api dan air, tetapi Tuhan jugalah yang mengeluarkan kita sehingga bebas. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.